طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid Ta'lif Fadilatul Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk pada hadis An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, telah mengabarkan kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man na'ala walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhdisan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Pencetus bid'ah. Wa la'anallahu manaha man, ini man ini ya, kelebihan ha. Wa la'anallahu man, siapa yang kitabnya man? Antum Fahrul, kitabnya apa? Man bukan? Manaha. Siapa yang kitabnya manaha? Ada enggak antum? Yang lain man? Ada yang man enggak? Ada ya. Nah, itu yang benar, yang man. Man ghayyara manaral ardi, rawahu Muslim. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda tanah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. La'anallahu, al-la'natu minallah. Laknat itu dari Allah Ta'ala. At-tardu wal ib'ad. Maknanya adalah at-tardu wal ib'ad, pengusiran dan penjauhan, dijauhi, diusir dan dijauhi. Ya. Kalau orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah usir dia, Allah jauhi dia. Dari apa? Dari rahmat Allah. Tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah itu dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilukum amalukum hatta ana walakin birahmatillahi ta'ala, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, amalan kalian tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Ya, si Nanda seumur hidup dia salat, ibadah, puasa, umroh, haji, zakat, sedekah. Nah, itu nggak bisa memasukkan Nanda ke dalam surga. Bayangkan. Ya, kata Nabi, tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Demikian juga dengan engkau ya Rasulullah? Iya. Bayangkan Rasulullah amalannya apa? Paling afdol. Tidaklah perbuatan Rasul itu memasukkan Rasul ke dalam surga. Akan tetapi yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah rahmat Allah. Ya. Kasih sayang Allah. Nah, rahmat Allah itu didapatkan dengan sebab apa? Dengan sebab beramal soleh. Jadi amal soleh itu adalah
kunci, itu adalah sebab, itu adalah modal untuk seseorang mendapatkan rahmat Allah. Paham di sini? Seandainya sebatas amal soleh membuat seseorang masuk ke dalam surga, maka niscaya Abu Thalib berhak masuk ke dalam surga, ya enggak? Abu Thalib luar biasa bantuannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sokongannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum tidak seperti dia, menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu apa? Dia tidak masuk ke dalam surga Allah, bahkan dinyatakan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan termasuk orang yang mati di atas kekufuran. Apa sebabnya tidak dapat rahmat Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Paham di sini? Nah, ini salah satu 4 perkara inilah penyebab seseorang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan, ini jangan macam-macam ya. Laknat dari Allah itu apa? Dijauhi dari rahmat Allah. Gimana antum pengen masuk surga kalau jauh dari rahmat Allah? Wa minal makhluqin, dan laknat yang berasal dari makhluk maknanya adalah asabbu wad du'a, mencela dan ad-du'a, ya, mendoakan keburukan. Dzabaha li ghairillah. Paham ya? Laknat dari Allah maknanya dijauhi dari rahmat Allah. Laknat dari makhluk maknanya celaan dari makhluk. Si Nanda bilang ya ke siapa misalkan, Feros botak, contoh, nah itu namanya laknat. Maksudnya apa? Nanda mencela Feros. Walaupun benar botak, tapi apa maksudnya si Nanda itu apa? Emang pengen ngeledek aja. Nah, itu kalau dari makhluk. Dzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, minal asnami wa awil auliya, untuk selain Allah dari kalangan berhala-berhala, aulia, wali-wali, wasalihin, salih orang-orang salih, awil jin atau jin, au ghairi dzalik atau yang selainnya. Apa hukum Zainu? Apa hukum menyembelih untuk selain Allah? Syirik apa? Syirik besar. La'ana walidai, dia mencela kedua orang tuanya. Nah, mencela kedua orang tuanya. Al-murad bihima abuhu wa ummuhu wa in alau. Yang dimaksud dengan orang tua adalah bapaknya, ibunya, dan seterusnya, neneknya, kakeknya, buyutnya. Sawaun basyara la'anahuma, sama saja dia langsung mencela, meledek kedua orang tuanya, au tasabbaba fihi bi an yal'ana wa bi an yul'ana walidi, atau bi an yal'ana walidai syakhsin fayarudda alaihi bimisli, atau dia menjadi sebab tercelanya kedua orang tuanya. Bisa jadi dengan dia mencela kedua orang tua temannya, sehingga temannya membalas. Paham di sini? Nah, di sini yang pertama, yang kedua, kalau yang pertama, orang yang mendapatkan laknat dari Allah, diusir dari rahmat Allah, adalah orang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini menunjukkan menyembelih untuk selain Allah termasuk dosa yang paling besar dan termasuk syirik besar. Yang kedua, orang yang mendapatkan laknat dari Allah adalah orang yang mencela orang tuanya, mencela secara langsung,
Si Faiz ngomong ke orang tuanya, misalkan buncit, gendut, botak misalkan, pitak misalkan ininya doang botak. Itu namanya apa? Mencela. Ya, itu orang yang demikian terlaknat. Nabi SAW mengatakan minal kabair an yashtum rajulun abahu. Wa qila hal yashtumu rajulu abahu? Naam, yasubbu rajulun aba rajulin fayasubbahu. Kata Nabi SAW, termasuk dosa besar adalah seorang laki-laki mencela bapaknya atau kedua orang tuanya. Ditanya, ya Rasulullah, memang ada anak itu mencela bapaknya sendiri? Ada katanya. Dia mencela orang lain, bapaknya orang lain, sehingga orang lain itu membalas mencela bapaknya. Si Zailai ngomong ke Haikal. Contoh misalkan, bapak antum ini Haikal, misalkan buncit, misalkan. Kata Haikal, bapak kau lah, katanya, buncit. Nah, si Zailai padahal mencela bapaknya si Haikal, tapi Haikal ngebalas. Nah, sama antum termasuk orang yang mencela bapaknya, dan itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Nah, termasuk mencela bapaknya dan mungkin lebih parah dosanya dibandingkan ini adalah ngajak gelut bapaknya. Marah, dibentak segala macam. Padahal Allah mengatakan apa? La taqul lahuma uff. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uff. Itu ucapan cih, enggak boleh. Ya. Si siapa? Hammam disuruh beli ini. Suruh beli minyak sayur. Malas atau enggak boleh. Ya, haram hukumnya, dosa besar. Ya enggak, Hammam? Nah, apalagi antum apa? Ada ngajak berantem. Sini gelut lah. Sini berantem sini. Nah, ini lebih besar lagi dosanya, ngajak berantem, mencela, apa Aldi? Nah, nggak boleh. Paham di sini ya, kawan? Ya, termasuk juga ya, antum membuat kegaduhan, membuat kerusakan sehingga kehormatan bapak antum tercela, tercoreng. Ya. Si fulan, misalkan si Rifki pacaran di pasar, ya enggak? Masih kecil. Umur berapa Rifki? 12. Pacaran di pasar sama si Hammam. Akhirnya Ustaz Abdurrahman manggil kedua orang tuanya. Nah, di situ rusaklah kehormatan kedua orang tuanya, ya enggak? Jadi malu gara-gara anaknya. Termasuk dia menjadi sebab orang tuanya tercela. Si Aulia, misalkan malam-malam keluar dia beli nasi goreng, ya. Sudah kenyang pulang dia nggak mau bayar, bilangnya pas ditagih lupa bawa dompet, padahal nggak punya duit. Nah, kata tukang penjualnya apa? Nih bapaknya apa namanya nggak becus ngajarin anak, kan tercela kan bapaknya nggak bisa ngajarin anak, bapaknya paham di sini Aulia ya. Nah itu sama ya, Wendy juga sama. Nah, tidur di atas sakit perut katanya, ya nggak? Nah, nanti bapaknya dipanggil, tercoreng namanya, nggak boleh. Dan konsekuensinya mendapatkan laknat dari Allah. Antum kalau antum hidup di dunia ini sebentar, tahu-tahu mati antum dalam kondisi antum menyebabkan orang tua antum tercela. Nah, bayangkan antum tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum kira panasnya api neraka itu ya, panasnya 40 derajat, 50 derajat? Enggak. Itu panasnya di Yaman sana 45 derajat, 50 derajat sana di daerah Kuwait. Ya, api neraka itu 70%, 69
atau 69 lebih panas dibandingkan 69% lebih panas dibandingkan api dunia. Itu perbandingannya. Kalau api dunia 1, nah kalau api neraka 70. Nah, cobalah antum misalkan faza ya, pakai korek bakar ini. Berapa menit kira-kira? Ya, kira-kira berapa menit antum kuat di situ? Kuat nggak? Nggak kuat, jangan dicoba ya. Nggak kuat. Nah, apalagi di neraka. Nah, ini termasuk antum mendapatkan rahmat, dijauhi dari rahmat Allah adalah tatkala antum menyebabkan orang tua antum tercela, tergores, menjadi buruk nama orang tua antum, nah kehormatan orang tua antum. Wajarlah orang tua antum marah kalau antum melanggar itu. Kenapa? Malu mereka. Ya. Mereka malu, ikhwan. Kalau antum merasa masih minta duit orang tua, masih dikirimin orang tua, masih minta bantuan orang tua, nah jangan banyak gaya. Ya. Kalau antum sudah kerja sendiri, nyari duit sendiri, terserah antum. Kalau sekarang antum masih minta uang orang tua, masih dibiayain banyak gaya, aduh. Gak mikir namanya. Paham Feros? Paham gak? Awa ay dhamma wa hama. Awa maknanya adalah dhamma wa hama, yaitu melindungi, menjaga. Menjaga siapa? Menjaga pelaku kebid'ahan. Ini yang ketiga. Yang ketiga, orang yang mendapatkan laknat Allah adalah orang yang melindungi pelaku bid'ah atau pencetus bid'ah. Paham di sini? Faiz, yang pertama orang mendapatkan laknat Allah itu siapa? Orang yang ya kepada selain Allah, bukan menyembelih selain Allah. Siapa? Nanda mau disembelih? Di sate. Muhditsan bikasrid dalil jani. Muhditsan dengan mengkasrah dal, itu maknanya al-jani, penjahat, pengonar, pelaku maksiat, al-jani. Wa bi fathiha, dan dengan di fathah muhdats, bacanya muhdatsun. Huwal amrul mubtada' fid din, adalah perkara bid'ah dalam agama. Wa iwa'uhu ar-ridha bihi, dan melindungi, bentuk melindungi kebid'ahan adalah ridho terhadap kebid'ahan. Tahlilan gak ada dalilnya. Tahlilan gak ada dalilnya, itu bid'ah. Ya. Kata si Adha, kan niatnya baik, baca Al-Quran. Nah, maka si Adha termasuk orang yang melindungi kebid'ahan, melindungi pencetus kebid'ahan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Sadana apa hukumnya orang yang melindungi kebid'ahan atau orang pelaku kebid'ahan? Syirik. Waduh, antum ini syirik lagi. Apa Zailai? Apa hukumnya? Akan mendapatkan apa orang yang melindungi kebid'ahan? Dapatkan apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang keempat, orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah adalah orang yang melindungi kebid'ahan atau pencetus kebid'ahan. Paham di sini? Bukan keempat, keberapa tadi? Ketiga ya. Ketiga. Ghayyara manarul ardi. Manarul ardi hiyal marasim allati tufarriqu baina milkika wa milki jarika. Manarul ard adalah marasim, tanda-tanda ya, yang membedakan antara milikmu dan milik tetanggamu. Ya boleh. Antum punya tanah misalkan
15 kali 30 meter. Contoh misalnya. Sudah ada tandanya. Tandanya pagar misalkan. Nah, selebihnya itu tanahnya tetangga. Antum malam-malam feros copot pagarnya, ditambahin, diluasin. Nah, itu apa namanya? Merubah tanda tanah. Artinya apa? Antum mengambil tanah orang situ. Apa hukumannya? Adalah terlaknat. Wa taghyiruha yakunu bitaqdimiha aw ta'khiriha. Merubah tanda tersebut bisa jadi dengan mengedepankan atau memundurkan. Ya. Mengedepankan atau memundurkan. Mengedepankan atau memundurkan. Intinya merubah. Ya. Paham di sini? Gak boleh ikhwan ya, ambil tanah orang. Apalagi seperti kebun sawit ini kan, rumah mereka kan jauh kan. Biasalah mereka tuh cekcok tanah itu. Diakulah tanah ini, tanah dia ini. Padahal sudah ada surat-suratnya segala macam. Ya mentang-mentang pemiliknya jauh rumahnya, biasanya lah ke kebun-kebun seperti inilah. Itu biasanya banyak mereka terjadi yang demikian. Jadi kalau ada orang melakukan itu, antum bilang balasan bagi orang yang mengambil tanah orang adalah mendapatkan laknat dari Allah. Itu yang merubah tanda batas tanah atau intinya tanda kepemilikan apapun. Ya. Contoh misalkan antum punya ladang padi. Nah, pembatasnya antum hancurin, antum besarin. Kan kena punya orang. Nah, di sini termasuk mengambil hak milik orang lain. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yuhadhiru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jaraima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzir umatnya dari 4 kejahatan. Fa yukhbiru anna Allah taala yatrudu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah akan mengusir dari rahmatnya, menjauhi dari rahmatnya orang yang melakukan salah satu dari 4 perkara tersebut. Haikal, sebutkan 4 perkara, 4 jenis orang yang akan mendapatkan laknat Allah. Sebutkan 1. Gak bisa berdiri. 1. Antum gak bisa. Berdiri. Ajis. Gimana antum menyembelih selain Allah itu? 2. Peros. Orang yang mendapatkan laknat Allah. Yang kedua apa? Mana si Feros ini? Kayak Feros itu kayak orang merhatikan tapi nggak merhatikan, kan lucu jadi. Apa yang kedua? Berdiri sudah. Faza. Yang mencela orang tua. Antum kalah sama Faza. Sudah antum ikut sama Hamam itu kelasnya. Dede. Ketiga. Coba lihat catatannya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan laknat Allah.
Dede ini adiknya Dafa. Masya Allah Dede. Ada nggak? Nah, berdiri. Nah, coba lihat itu apa tuh? Faza tulisannya. Apa? Ayo. Nah, menjaga dan melindungi pelaku bid'ah atau kebid'ahan. Nah, selamat. Keberapa? Keempat. Rifki keempat. Ayo. Apa? Baru dijelasin keempat. Hah? Apa keempat? Ayo. Nah, berdiri. Siapa antum yang baru itu? Amri ya, keempat. Yang keempat apa? Hah? Merubah? Tanda? Tanda apa? Tanda patok tanah. Empat ya. Siapa yang berdiri bisa ngulangi tanpa ngeliat buku? Siapa? Bisa nggak ngulangi? Empat-empatnya. Ya cepet. Satu. Jangan menyembelih selain Allah. Nah, dua. Nah, tiga. Melindungi apa? Ya, bid'ah atau pelaku bid'ahan. Keempat, menikah. Nah, merubah patok tanah atau mengambil harta orang lain sama aja. Ya, merubah patok tanah itu ya, sudah dulu. Yang lain nanti dulu, berdiri dulu. Taib al-ula at-taqarrub bi dzabhi ila ghairillah, mendekatkan diri dengan cara menyembelih untuk selain Allah. Jadi asalnya apa? Dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih untuk selain Allah. Li'annahu sarfun lil ibadah ila ghairi mustahiqiha. Dikarenakan dia memalingkan ibadah kepada orang yang tidak berhak untuk diibadahi. Asalnya yang kedua, man da'a ala walidayhi bil la'nati aw sabbahuma aw tasabbaba fi dzalik bi anna yasduru minhu dzalik fi haqqi abawai syakhsin fayaruddu alaihi dzalika syakhsu bil misli. Yang kedua, orang yang mendoakan atau memanggil kedua orang tuanya dengan laknat atau mendoakan kedua orang tuanya mendapatkan laknat. Semoga bapakku mati. Semoga bapakku dijauhi dari rahmat Allah. Semoga Allah membenci bapakku, misalkan contoh. Dia mendoakan keburukan untuk bapaknya, orang tuanya misalkan. Atau dia mencela keduanya, atau dia menjadi sebab keduanya tercela, yaitu dengan muncul ya dari diri dia celaan tersebut pada hak kedua orang tua orang lain. Kemudian orang lain tersebut membalas dengan yang semisal mencela bapaknya atau ibunya. Asalisa man hama janiyan mustahiqqan lil hadd syar'i famana'ahu min an yuqama 'alil hadd aw radiya bi bid'atin fid dini wa aqarraha. Yang kedua, orang yang melindungi pelaku kejahatan yang berhak mendapatkan hukuman secara syar'i, kemudian dia cegah untuk ditegakkan atasnya hukuman. Ya, ini yang terjadi kepada
seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Dikarenakan wanita ini merupakan bangsawan, memiliki nasab yang tinggi, maka para sahabat tatkala itu meminta Usamah bin Zaid, kalau nggak salah ya, untuk berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hukuman potong tangan itu tidak ditegakkan kepada wanita tersebut, karena wanita tersebut yang merupakan atau memiliki kedudukan di kalangan kabilahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apabila yang mencuri dari kalangan mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, maka mereka tidak mau menegakkan hukum. Sedangkan apabila yang mencuri dari kalangan mereka adalah orang-orang miskin, mereka tegakkan hukuman. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi wa in saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Ya, kama qala alaihi salatu wasallam. Demi Allah, seandainya yang mencuri adalah Fatimah anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh aku akan memotong tangannya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu istilah orang Indonesia ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Giliran si imam aja melanggar, langsung dipenjara. Ya. Giliran si Abdul Aziz, ceritanya anaknya DPR. Wah, nggak dipenjara dia, suruh pergi ke ke Amerika, jalan-jalan. Ya nggak? Nah, katanya begitu. Baik, barakallahu fiik. Nah, jadi orang yang menjaga orang yang pelaku. Contoh misalkan, ya, si Faza ini ngerokok. Faza ini ngerokok. Naudzubillah Faza. Ya, di warung misalkan ngerokok. Nah, yang ngejagain si Zailai. Jadi pas anak lewat, ada Ustaz, langsung sembunyiin rokoknya. Nah, ini antum melindungi apa ya? Melindungi pelaku kejahatan. Apa konsekuensinya? Mendapatkan laknat dari Allah. Awradiya bibid'atin fid dini wa aqarraha, atau dia ridho terhadap kebidahan dan dia tetapkan kebidahan tersebut. Enggak boleh juga ya. Kalau kebidahan insyaallah antum aman, tapi pelaku kejahatan ini. Paham di sini enggak boleh. Ya. Giliran ada ustaz tepuk tangan, pok. Tanda bahwa ada darurat datang. Enggak boleh. Iya enggak? Zuhair. Ada ustaz tepuk tangan. Nah, itu pelindung kejahatan dan hukumannya adalah mendapatkan laknat dari Allah. Antum rugi, teman antum yang maksiat, ya, antum mendapatkan pahala maksiatnya padahal antum enggak maksiat dan mendapatkan laknat dari Allah. Teman antum selamat dari apa? Dari hukuman ustaz. Tapi antum yang melindungi mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan antum. Makanya Anda bilang kalau antum maksiat enggak bisa nahan maksiat sendirian. Ya, anak ini bukan nyuruh. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau anak kelihatan hukum walaupun antum maksiatnya sendirian dan hukum juga. Cuman berhati-hatilah dengan apa? Dengan maksiat jariyah. Ya. Antum mungkin melakukan maksiat itu, ya, misalkan si Fajar pencetus, ya, tidur di pagi hari dan gak sholat subuh. Nah, mungkin antum anggap remeh. Ternyata si Zainu, si Hamam yang kecil-kecil ini nyontoh dia sampai gede dia. Antum sudah keluar dari pondok ini, dia si Hamam, si Zainu ini sampai gede tidur terus dia. Nyolong-nyolong dia cari
walaupun di WC tidur. Dosa jariyah fajar. Ya, antum walaupun sudah nggak ada, sudah pergi ke rumah pulang. Nah, tapi diikuti sama si Zainu. Nah, dosa jariyah itu. Rugi. Ar-rabi'ah yang keempat, man tasarrafa bi marasimil ardi la tafruzul huquqa faqaddamaha aw akharaha an makaniha fayansha'u an dzalik iqtita'u syai'in min ardi ghairihi zulman. Yang keempat, barang siapa yang tasarruf melakukan fi marasimil ard pada tanda patok tanah allati tafruzul huquqa, yang dengan patok tersebut hak-hak akan terpisah. Ini haknya si B, ini haknya si A. Kemudian dia majukan atau dia akhirkan dari tempat patok tersebut. Fayan syawan dzalik, maka tumbuhlah dari hal tersebut terputusnya sedikit dari tanah orang lain zulman, dengan cara yang zalim. Paham di sini? Ini merubah patok, enggak boleh. Munasabatul hadis lil bab anna fihi dalilan ala ghaladit tahrimi dzabh li ghairillahi haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqu la'natallahi. Kecocokan hadis untuk bab ini bahwa pada bab ini atau pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan ghalad atau godit, bacanya godit, ya, kerasnya pengharaman menyembelih untuk selain Allah, di mana pelakunya adalah orang yang paling pertama berhak mendapatkan laknat Allah, adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil dari faidah hadis. Al-ula, yang pertama, anna dzabha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kaba'ir. Bahwa menyembelih untuk selain Allah hukumnya haram dengan pengharaman yang paling keras dan merupakan kesyirikan pada permulaan dosa-dosa besar atau fi muqaddimatil kaba'ir, ya. Pada apa? Pada dosa-dosa besar yang paling awal. Asani anna dzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Bahwa menyembelih merupakan ibadah yang wajib diperuntukkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ats-tsalitsah tahrimu la'nil walidaini wa sabbihima mubasharatan aw tasabbuban. Haram melaknat kedua orang tua, mencela kedua orang tua secara langsung atau menjadi sebab. Ar-rabi'ah tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tatbiqil hadd syar'i yadayhim wa tahrimu ridha bil bid'ah. Haram, ya, munasaratil mujrimin, menolong orang-orang pelaku dosa, haram, dan melindungi mereka dari mendapatkan hukuman syar'i atas mereka, dan haram ridha terhadap kebid'ahan, enggak boleh. Jadi muhdisan itu maknanya apa? Maknanya adalah al-jani. Al-jani itu pelaku kejahatan. Kalau muhdats maknanya kebid'ahan. Baik. Cobalah antum perhatikan ya, hadis ini agung sekali, ya. Menunjukkan besarnya dosa orang yang melindungi pelaku kejahatan. Antum cobalah. Ini bukan hanya masa depan antum hidup di dunia, bukan. Hidup di akhirat masalahnya. Hidup di akhirat itu cuma dua, neraka surga. Jangan sampai antum mondok, antum puasa, antum sholat cuman karena antum, ya, takut menjadi cepu, atau malah antum memang melindungi teman antum supaya teman antum lancar melakukan kemaksiatan, kejahatan. Antum lindungi mereka. Nah, antum mendapatkan kerugian di akhirat, masuk neraka. Coba antum berpikir dari sekarang, ya. Bukan masalah jagoan, bukan masalah bagus, bahkan masalah keren, bukan. Masalah kehidupan antum di akhirat. Paham sini? Al-khamisah tahrimu tasarruf fi hududil ardi bi taqdimin aw ta'khirin.
haram melakukan sesuatu pada batas bumi dengan mengakhirkan atau mengedepankan. Asadisa jawazul la'ni anwa'il fusaq, boleh melaknat jenis-jenis orang yang fasik li ajli jazri anil ma'asi, dalam rangka memarahi, ya, dalam rangka mencegah, dalam rangka mencerca dia dari melakukan kemaksiatan. Boleh. Terkadang kita harus keras dengan seseorang, ya, dengan bahasa-bahasa yang keras. Itu dibolehkan dalam rangka apa? Orang itu sadar kalau kita marahin seseorang yang melakukan maksiat, ya, le, jangan begitu, le, gitu. Kalau dia insaf, dia berubah, nggak ada masalah. Tapi kalau ngulangi lagi, pakai apa, bahasa yang kasar. Antum ini sudah bodoh, nggak mau belajar, banyak tidur, ngelanggar lagi, hidup lagi, misalkan. Nah itu butuh di situ supaya mikir orang itu, betul juga ya. Anak ini kan sudah bodoh. Anak ini apa namanya, malas belajar, ngelanggar lagi, betul juga, mikir dia. Bukan sakit hati tapi mikir. Suruh siapa nggak mau belajar? Orang itu kalau belajar insya Allah berilmu. Baik, naktabi al-subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta